Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai jenis dari metode penelitian. Nah, untuk pertemuan yang ketiga hari ini kita akan belajar mengenai tahapan-tahapan penelitian. Langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum memulai kegiatan penelitian adalah menyusun proposal penelitian. Nah, apa itu proposal penelitian? Proposal penelitian adalah usulan penelitian yang dibuat oleh peneliti sebelum penelitian itu dimulai. Nah, proposal penelitian sering juga disebut sebagai suatu pernyataan tertulis mengenai rencana penelitian secara keseluruhan yang meliputi perumusan masalah beserta latar belakangnya, perumusan tujuan penelitian, perumusan kerangka teoritis, perumusan metodologi strategi dan operasinya. Apa sih fungsi dari proposal penelitian? Nah, fungsi proposal penelitian ini adalah sebagai pedoman kerja antara pemilik proyek penelitian dengan para peneliti. Nah, biasanya penelitian itu kan dilakukan tidak hanya oleh satu orang ya, biasanya berkelompok, bisa 3 sampai 5 orang. Nah, jadi fungsi proposal ini adalah sebagai pedoman kerja antara para peneliti-peneliti tersebut. Nah, oleh sebab itu, karena dia sifatnya sebagai pedoman, maka proposal penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh para peneliti tadi dan mudah untuk diikuti. Lalu yang kedua, fungsi proposal penelitian adalah sebagai dokumen perencanaan. Nah, biasanya berisi tentang selama penelitian itu nanti apa yang akan dilakukan, apa yang akan diambil, data-data apa saja yang dibutuhkan, begitu ya. Jadi, proposal penelitian ini selain fungsi tadi, fungsi sebagai pedoman dan sebagai fungsi dokumen perencanaan, proposal penelitian juga dapat membantu pada peneliti. Nah, membantu apa? Membantu memberi arah sehingga nanti meminimalkan terjadinya kesalahan selama proses penelitian berlangsung. Nah, jadi itu pentingnya untuk menyusun suatu proposal penelitian yang sistematis, lengkap, dan tepat. Tujuan akhirnya, dengan menyusun proposal penelitian yang sistematis akan mempercepat pelaksanaan penelitian dan mempercepat juga penyusunan laporan penelitian. Nah, dengan kita menyusun proposal penelitian yang bagus, sistematis, maka akan meningkatkan dan mempercepat kinerja dan kualitas hasil penelitian kita. Dalam menyusun suatu proposal penelitian, nah ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, yang terakhir daftar pustaka. Nah, bab 1 pendahuluan ini berisi judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan yang terakhir manfaat. Nah, untuk bab 2 tinjauan pustaka ini berisi tentang uraian-uraian mengenai landasan teori yang kita pakai di penelitian kita. Yang terakhir, bab 3 metodologi penelitian berisi tentang uraian mengenai alur atau desain penelitian, lalu metode pengumpulan data yang kita gunakan, gitu. Yang terakhir, jangan lupa kita harus mencantumkan daftar pustaka. Nah, jadi di daftar pustaka ini berisi tentang referensi-referensi apa yang kita gunakan, khususnya waktu kita menuliskan landasan teori di bab 2. Nah, jadi kita wajib untuk menuliskan daftar pustakanya. Judul penelitian. Nah, ketika kita akan menentukan suatu judul penelitian, yang harus kita perhatikan bahwa judul tidak boleh terlalu panjang dan atau tidak membingungkan para pembaca. Jadi, ketika kita membuat judul, kita tidak boleh membuat judul yang terlalu panjang ya.
Dan arti dari membingungkan ini adalah ketika kita menggunakan kalimat atau kata-kata yang ambigu. Nah, ini kita harus hindari ya penggunaan kata ambigu atau multitafsir. Yang kedua, judul harus komunikatif, dapat menjelaskan subjek penelitian, sifat, dan problematik yang diangkat dalam penelitian tersebut. Lalu yang ketiga, untuk mencegah judul yang tidak terlalu panjang, disarankan hanya menonjolkan ciri penelitian saja, selebihnya dapat diterangkan di luar judul. Lalu judul penelitian wajib memuat metode yang diusulkan, tujuan penelitian, dan objek penelitian. Contohnya, judul pertama, penerapan beton kekuatan awal tinggi untuk percepatan pekerjaan jembatan cast in place, balance cantilever pre-stress box girder. Nah, di sini kita bisa analisis bahwa metode yang diusulkan adalah berarti penerapan beton kekuatan awal tinggi. Tujuan penelitiannya untuk percepatan pekerjaan jembatan cast in place. Objek penelitiannya itu tadi, jembatan cast in place, balance cantilever pre-stress box girder. Nah, jadi judul penelitian harus memuat itu tadi ya, metode yang diusulkan, tujuan penelitian, objek penelitian. Contoh yang kedua, suatu penelitian dengan judul penerapan teknologi beton pracetak pada bangunan di Indonesia, ditinjau dari segi efisiensi biaya, mutu, dan waktu. Nah, metodenya adalah penerapan teknologi beton pracetak. Tujuan penelitiannya untuk meninjau efisiensi biaya, mutu, dan waktu. Objek penelitiannya adalah bangunan-bangunan di Indonesia. Lalu yang terakhir, judul penelitian, analisis kuat tekan beton dengan bahan tambah reduced water and accelerate admixture. Nah, di sini metode yang diusulkan berarti adalah penambahan reduced water dan accelerate admixture. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis kuat tekan. Nah, objek penelitiannya adalah beton. Nah, begitu ya. Jadi, untuk menghindari judul penelitian yang terlalu panjang, maka kita cukup membuat judul yang memuat metode, tujuan, dan objek penelitian. Latar belakang masalah. Nah, di sini menceritakan apa yang mendorong kita sebagai peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, di situ juga kita akan menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Nah, latar belakang masalah penelitian harus menjawab semua pertanyaan mengapa atau why dari penelitian kita. Contoh, tadi judul penelitian kita adalah analisis kuat tekan beton dengan bahan tambah reduced water and accelerate admixture. Maka, latar belakang masalah yang akan kita tulis itu harus bisa menjawab pertanyaan. 1. Mengapa beton? Yang kedua, mengapa harus dilakukan analisis kuat tekan beton? Ketiga, mengapa perlu ditambah reduced water and accelerate admixture? Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab di latar belakang masalah penelitian. Identifikasi masalah. Nah, pada subbab ini kita harus merangkumkan permasalahan penelitian yang sudah kita uraikan tadi pada latar belakang masalah. Nah, cara untuk menemukan masalah kita bisa lakukan dengan melihat future work peneliti lain yang ada di paper. Jadi ketika kita membaca paper, biasanya itu pada bagian kesimpulan atau conclusion atau di bagian suggestion, rekomendasi atau saran, di situ kita bisa lihat kemungkinan penelitian selanjutnya atau penelitian lanjutannya ya dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain tadi. Nah, selain dari future work peneliti lain, kita juga bisa melihat masalah itu dari paper-paper review. Nah, khususnya yang membahas tentang problem atau challenge pada topik penelitian tertentu. Nah, kalau kita bingung cara menentukan apa ya yang akan kita teliti, nah, cara gampangnya kita banyak-banyak aja membaca paper. Nah, kita perbanyak membaca paper,
Kemudian kita lihat di bagian tadi ya, bagian akhir, conclusion, suggestion, atau di rekomendasi. Di situ pasti ada ide-ide untuk penelitian selanjutnya. Nah, contoh dari identifikasi masalah. Nah, tadi judul penelitian kita analisis kuat tekan beton. Nah, berarti identifikasi masalah dari penelitian kita tadi adalah bahwa tuntutan waktu terhadap progres pelaksanaan proyek seringkali memaksa agar beton dapat menunjukkan performance optimalnya di waktu yang lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan oleh beton normal. Karenanya diperlukan suatu bahan tambah yang dapat membantu proses tersebut. Nah, ini merupakan identifikasi masalah dari judul penelitian kita tadi. Rumusan masalah atau research question. Nah, pada rumusan masalah di sini nanti muncul pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini harus berbentuk atau berupa pertanyaan how does, what, dan tidak boleh berbentuk how to gitu. Jadi, fungsi dari pertanyaan penelitian ini untuk menggantikan hipotesis. Nah, untuk menyusun pertanyaan penelitian, kita harus menggunakan kalimat tanya. Nah, tadi ya, how does, what, bagaimana, seberapa efisien, seberapa banyak, seberapa besar, seberapa akurat, seberapa cepat, dan sebagainya. Nah, pertanyaan pada rumusan masalah akan dijawab oleh eksperimen dari penelitian kita dan dirangkumkan secara lugas jelas di bagian kesimpulan. Nah, jumlah eksperimen dan hasil yang dilakukan ditentukan oleh jumlah research question pada penelitian kita. Nah, jadi pertanyaan penelitian ini harus diuraikan dalam bentuk poin-poin apabila rumusan masalah lebih dari satu sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya, tadi judul penelitian kita analisis kuat tekan ya. Jadi di sini rumusan masalahnya adalah berapa persen jumlah optimum bahan tambah reduced water dan excellent earth mixture yang harus ditambahkan untuk mencapai kuat tekan beton maksimum pada umur 7, 14, dan 28 hari. Nah, ini contoh dari pertanyaan penelitian di rumusan masalah. Nah, ini termasuk yang sudah benar ya, karena dia menggunakan kalimat tanya dan di situ dia menggunakan how many, tapi di sini ya, berapa persen, berapa banyak jumlah optimum. Gitu. Jadi untuk membuat rumusan masalah menggunakan pertanyaan penelitian dengan kalimat tanya bagaimana, seberapa besar, seberapa banyak, dan what atau apa. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah merupakan keterbatasan yang ada pada peneliti, di mana dapat saja masalah-masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya tetapi tidak dapat diteliti semua. Nah, fungsi dari batasan masalah ini adalah agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Jadi, fungsi dari batasan masalah agar penelitian kita ini ruang lingkupnya jelas dan tidak kemana-mana atau melebar kemana-mana dan menjadi bias ya, menjadi tidak terarah penelitian kita. Nah, contoh, di sini contoh batasan masalah dari penelitian kita tadi, analisis kuat tekan beton. Nah, batasan masalah yang kita gunakan pada penelitian tersebut adalah 1. Nah, bahan tambah yang akan kita gunakan dalam eksperimen adalah jenis base metal yang termasuk jenis bahan tambah kimia tipe E. Yang kedua, benda uji tekan beton yang kita nanti gunakan untuk uji di lab harus berbentuk silinder dengan diameter 15 cm, tinggi 30 cm. Yang ketiga, syarat mutu bahan tambah menggunakan standar ASTM C49481. Nah, ini ketiga contoh ini adalah batasan masalah dari analisis kuat tekan beton tadi yang kita akan lakukan penelitian. Nah, kita sebagai peneliti harus
menceritakan atau menguraikan secara detail dan jelas batasan-batasan masalah di penelitian kita. Tidak boleh ada yang kita tutup-tutupi. Jadi seperti ini tadi, kita terangkan bahwa bahan tambahnya kita hanya memakai yang bahan tambah kimia tipe E, padahal kan ada tipe A, B, C, D gitu. Jadi untuk supaya pembaca dari penelitian kita mengerti dan jelas, maka kita harus menguraikan semua batasan-batasan masalah di penelitian kita. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Tujuan. Nah, tujuan pada hakikatnya adalah judul yang diuraikan dengan lebih detail atau lebih spesifik. Nah, dalam menyusun suatu tujuan harus diuraikan dalam bentuk poin-poin apabila tujuan tadi jumlahnya lebih dari satu, sehingga mudah dipahami. Nah, contoh tujuan dari penelitian kita tadi adalah menambahkan reduced water dan accelerate admixture pada beton sehingga menambah kuat tekan beton. Kalau tadi kita telah berbicara tentang tujuan, nah sekarang kita masuk ke manfaat. Nah, yang perlu diperhatikan biasanya pada laporan-laporan tugas akhir atau skripsi banyak mahasiswa yang membuat menjadi satu subbab tujuan dan manfaat. Padahal ini sama sekali berbeda. Tujuan sendiri, manfaat sendiri. Nah, manfaat ini adalah hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai, baik dari segi teoritis maupun organisasi. Nah, dalam membuat manfaat ini bukan mengulang-ulang tujuan. Jadi, manfaat dan tujuan ini adalah hal yang berbeda ya. Nah, sama seperti tujuan, manfaat ini juga harus diuraikan dalam bentuk poin-poin jika lebih dari satu, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, contoh manfaat dari penelitian kita tadi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai bahan tambahan alternatif untuk meningkatkan kuat tekan beton dan dapat mempercepat proses pengerasan beton. Nah, ini merupakan manfaat dari penelitian analisis kuat tekan beton tadi. Ini manfaat untuk masyarakat ya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah. Kita masuk ke bab 2 dari suatu proposal penelitian, yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada bab tinjauan pustaka ini memuat apa yang ada di judul. Nah, contohnya tadi ya, judul kita analisis kuat tekan beton dengan bahan tambah reduced water and accelerate admixture. Nah, isi tinjauan pustaka kita nanti harus menjelaskan apa itu beton. Nah, bahan-bahan penyusun beton. Nah, bahan penyusun beton ini kita juga uraikan satu persatu. Misal, semen, agregat. Nah, agregat juga kita uraikan. Ada agregat halus, agregat kasar, dan ada air. Nah, selanjutnya kita juga menguraikan apa itu bahan tambah atau aditif. Lalu selanjutnya kita juga menguraikan kuat tekan beton. Nah, bagaimana cara mengukur kuat tekan beton? Apa alat yang digunakan? Nah, itu kita jelaskan di tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini, penjelasan harus lengkap, tuntas, dan merangkumkan dari banyak sumber atau referensi. Nah, ini ya kata kuncinya merangkumkan. Merangkumkan bukan memindahkan isi satu buku atau publikasi lain ke tesis atau tugas akhir atau skripsi kita. Nah, ini yang biasanya perlu ditekankan ya kepada adik-adik mahasiswa. Kebanyakan ketika kita menulis atau menyusun suatu tinjauan pustaka, banyak yang copy paste dari satu publikasi atau dari satu buku ke tugas akhir kita. Nah, itu tidak boleh ya, secara kode etik peneliti itu sangat dilarang. Nah, cara yang dapat kita lakukan adalah itu tadi, merangkumkan atau dengan cara memparafrasekan. Memparafrasekan itu adalah menceritakan atau menulis dengan bahasa kita sendiri. Kita membaca nih literatur tentang beton di publikasi atau di buku
A gitu. Nah, ketika kita tulis di tugas akhir di bagian tinjauan pustaka, kita bisa memakai dengan bahasa kita sendiri gitu, tidak langsung copy paste dari publikasi orang lain. Bab yang terakhir dalam suatu proposal penelitian adalah bab 3 mengenai metodologi penelitian. Nah, pada bab metodologi penelitian ini terdiri dari uraian variabel-variabel, instrumen dari pengumpulan data, desain penelitian, alat-alat yang digunakan sebagai analisis data penelitian. Nah, contoh metode penelitian di judul tadi kita adalah analisis kuat tekan beton ya. Jadi metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimen. Nah, berarti tahapan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data atau data gathering. Nah, pengumpulan data atau data gathering ini harus menjelaskan tentang sumber data dan metode-metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini bisa bersifat pengamatan langsung atau observasi, bisa saja survei, interview atau wawancara, eksperimen atau percobaan atau pengukuran langsung. Nah, tadi di penelitian kita berarti menggunakan metode pengumpulan data berupa eksperimen. Lalu yang kedua, eksperimen dan pengujian model. Nah, kita jelaskan eksperimen-eksperimen dan pengujian apa saja yang kita lakukan pada penelitian kita. Tahapan pertama kita harus memeriksa bahan-bahan ya, memeriksa bahan seperti pemeriksaan agregat halus, pemeriksaan semen, pemeriksaan agregat kasar, dan pemeriksaan air harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk menyusun suatu komponen beton. Nah, selain itu, setelah kita melakukan pemeriksaan bahan-bahan, barulah kita merencanakan suatu campuran beton. Nah, setelah campuran beton kita dapatkan, kita lalu buat benda ujinya. Tadi benda ujinya hanya berupa silinder. Nah, tadi di batasan masalah sudah dijelaskan bahwa benda uji yang digunakan dalam penelitian ini berupa silinder. Silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Nah, itu kita jelaskan di bagian metodologi penelitian. Lalu kemudian setelah kita membuat benda uji, lalu langkah selanjutnya perawatan benda uji. Nah, langkah terakhir dalam metode eksperimen kita adalah menguji kuat tekan benda uji tadi. Benda uji silinder tadi kita uji kuat tekannya menggunakan compression testing mesin atau alat uji kuat tekan beton. Nah, setelah kita menguji semua benda uji berbentuk silinder itu, lalu tahap yang terakhir kita lakukan evaluasi dan validasi hasil. Nah, validasi dan evaluasi ini bisa kita lakukan dengan membuka penelitian-penelitian terdahulu atau dengan wawancara dengan expert atau ahli di bidangnya. Ini fungsinya untuk memvalidasi hasil dari penelitian atau eksperimen kita tadi. Oke, tadi adalah penjelasan tentang bagaimana kita menyusun proposal penelitian. Nah, proposal penelitian tadi ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 atau bab terakhir adalah metodologi penelitian. Nah, ini saya singgung sebentar. Saya singgung sedikit mengenai setelah kita menyusun proposal penelitian, selanjutnya kita melakukan penelitian, lalu kita menulis hasil berupa laporan penelitian. Nah, di laporan penelitian ini hampir sama dengan proposal, tapi ada tambahan bab ya. Nah, yaitu ada bab 4, ada hasil dan pembahasan, bab 5, kesimpulan dan saran. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, pada bab 1 atau pendahuluan ini, jika proposal penelitian tadi hanya ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, ada tambahan lagi yaitu subbab tentang sistematika penulisan.
Nah, jadi di sistematika penulisan ini kita jelaskan bagaimana kita menulis laporan penelitian kita atau laporan tugas akhir atau skripsi kita. Misalnya tugas akhir atau skripsi kita terdiri dari 5 bab. Nah, bab 1 pendahuluan, kita jelaskan berisi latar belakang masalah, bla bla bla. Bab 2 tinjauan pustaka, membahas tentang landasan teori. Bab 3 metodologi penelitian, berisi tentang alur penelitian dan metode pengujian. Nah, bab 4 hasil dan pembahasan, membahas tentang hasil dan analisis-analisis yang kita lakukan. Yang terakhir, bab 5 kesimpulan dan saran, memuat kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian. Nah, itu merupakan sistematika penulisan yang harus kita tambahkan ketika kita membuat laporan penelitian pada bab 1 di bagian pendahuluan ya. Nah, pada laporan penelitian di bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Nah, di sini berupa penyajian dari hasil eksperimen dan pengujian metode atau model pada data eksperimen kita. Nah, pembahasan di sini kita lakukan analisis dan pembahasan secara lengkap dan menyeluruh hasil eksperimen, evaluasi dan validasi hasil pengujian yang telah kita lakukan. Nah, jadi hasil dan pembahasan ini kita bisa uraikan dengan bentuk tabel dan kita jelaskan dalam bentuk kalimat. Untuk mempermudah juga bisa kita sajikan dalam bentuk grafik berupa bar chart, grafik diagram, lingkaran, atau dengan metode-metode lain yang lebih mudah untuk pembaca kita menginterpretasikan dari hasil penelitian kita. Bab yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan di sini merupakan pernyataan umum atau general dari hasil penelitian kita. Nah, jadi di kesimpulan ini berupa ringkasan dari temuan-temuan yang didapat dari analisis hasil penelitian. Nah, contoh, dari tadi ya penelitian kita tentang analisis kuat tekan beton. Kesimpulannya adalah dari hasil eksperimen dengan menambahkan bahan aditif berupa base metal sebesar 0,2%, 0,4%, dan 0,6%, berat semen dan air, selain meningkatkan kuat tekannya juga dapat mempercepat proses pengerasan beton dan bisa dicapai pada umur beton 7 hari. Hal ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan konstruksi dengan jadwal yang ketat. Nah, ini merupakan kesimpulan dari penelitian kita tadi. Lalu untuk saran, saran adalah langkah berikutnya setelah temuan diperoleh atau future work. Nah, saran bisa berupa teori, implementasi praktis, atau untuk penelitian berikutnya. Jadi, saran ini tadi ya seperti saya katakan di awal bahwa ketika kita akan, misalnya kita belum mempunyai ide untuk melakukan atau belum mempunyai permasalahan untuk melakukan penelitian, nah cara paling cepat adalah dengan membaca bagian saran ini. Karena di sini ada future work, terus ada saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, di saran ini kita juga bisa mengungkapkan kelemahan yang ada di penelitian kita, sehingga nanti di penelitian selanjutnya, peneliti lain bisa membuat penelitian yang kita lakukan itu lebih sempurna. Begitu. Nah, jadi ini tambahan sedikit ya tentang laporan penelitian. Nanti selanjutnya akan lebih jelas atau lebih detail diterangkan oleh Bu Riza Susanti ya. Jadi bab saya hanya tadi proposal penelitian. Yang terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah penulisan daftar pustaka. Baik itu di proposal penelitian maupun laporan penelitian harus mencantumkan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tidak boleh dibuat dengan ngawur dan asal-asalan. Daftar pustaka harus dibuat secara lengkap, ada nama penulisnya. Nah, di sini kita bedakan biasanya family name terlebih dahulu, lalu diikuti dengan first name. Kemudian kita tulis judul papernya, kapan paper tersebut, tahun berapa dipublikasi,
volume berapa, nomor berapa. Nah, itu kita harus tulis secara lengkap di daftar pustaka. Nah, jadi daftar pustaka ini berisi referensi-referensi apa saja yang kita gunakan khususnya ketika kita menulis teori tadi ya di tinjauan pustaka atau di landasan teori di bab 2. Jadi landasan-landasan teori apa saja yang kita pakai di penelitian, kita harus tulis daftar pustakanya. Baik, itu tadi materi hari ini tentang proposal penelitian dan sedikit menyinggung tentang laporan penelitian. Nah, untuk selanjutnya saya memberikan tugas. Nah, di sini tugasnya berbentuk tugas kelompok, buat kelompok maksimal 5 orang per kelompok. Nah, jadi tugasnya adalah membuat proposal penelitian. Nah, cari satu topik yang dapat dijadikan penelitian ilmiah. Nah, nanti adik-adik membuat proposal penelitian tadi ya, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Adik-adik bisa mengambil topiknya tadi sesuai saran saya, boleh dari baca-baca paper, terus kalian membaca di bagian saran atau rekomendasi dari paper tersebut, kira-kira penelitian selanjutnya tentang apa, itu boleh untuk mencari topik atau permasalahan penelitian. Nah, jadi topiknya bebas, tapi masih tentang teknik sipil ya tentunya. Bisa tentang struktur boleh, tentang analisis beton kayak tadi, eksperimen boleh, atau studi kasus boleh. Nah, itu saya bebaskan, adik-adik buat proposal penelitian. Nah, yang patut diperhatikan bahwa nanti proposal penelitian ini akan saya cek ya. Saya cek plagiarismenya. Jika adik-adik copy paste dari paper atau dari web, itu pasti akan ketahuan. Jadi yang akan saya nilai adalah prosentase dari plagiarisme proposal penelitian. Itu yang pertama. Jika semakin kecil berarti adik-adik pure membuat dengan pemikiran sendiri, tidak menggunakan atau plagiarisme karya orang lain. Itu yang pertama, penilaiannya itu dari prosentase plagiarismenya. Yang kedua tentang topik yang diambil, lalu sinkronisasi tujuan, masalah, metodologi penelitiannya. Gitu. Jadi proposal penelitian yang baik adalah tadi yang sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara identifikasi masalah, cara merumuskan masalah, itu harus adik-adik terapkan pada tugas ini. Baik, sekian pertemuan hari ini. Nah, jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa post pertanyaan di MS Team atau bisa WA pribadi ke saya. Oke, untuk tugas ini nanti bisa diupload di MS Team. Per kelompok yang upload perwakilan saja 1 orang begitu, dan nanti saya juga kasih tenggat waktu ya, mungkin sekitar 2 minggu untuk pengerjaan tugas ini. Oke, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.